Selamat pagi dan salam. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan dalam ibadah minggu ini sekaligus penutupan bulan budaya adalah berkat Allah Tritunggal yang menentukan. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau dipikir-pikir, kita manusia punya sebuah kecenderungan, yaitu lebih mudah mengingat keburukan orang daripada kebaikan. Seseorang bisa berbuat baik 1000 kali, tetapi satu kesalahan kecil akan dengan segera menghapus kebaikan-kebaikan. Maka sejajar dengan itu satu peribahasa bilang, panas setahun, terhapus hujan sehari. Dalam teks-teks Alkitab kita perhatikan ada banyak tokoh Alkitab dengan pengalaman-pengalaman iman baik juga justru dikenal karena kesalahan dan kegagalannya. Simon Petrus daripada orang omong soal jiwa kepemimpinannya, orang akan dengan segera ingat, oh dia yang menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Yudas akan segera diingat dengan pengkhianatannya menjual Yesus dengan 30 keping perak. Perjanjian lama, Hawa, daripada diingat soal keteguhannya menjaga marwah sebagai perempuan pertama, dia justru diingat soal ketidakmampuannya menahan godaan. Dan kalau kembali ke 12 murid Thomas, daripada diingat soal loyalitasnya, dia diingat soal keraguan-raguannya. Padahal jemaat Tuhan yang terkasih, hidup tidak selalu terisi tentang kesalahan. Orang yang mendekam di penjara berpuluh-puluh tahun pastilah pernah punya jejak kebaikan, tapi kan dengan segera dia akan dihakimi berdasarkan kesalahan. Memang lebih mudah mengingat luka, kegagalan, dan kesalahan daripada merayakan kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita mau jujur, kita pasti pernah ada di fase seperti itu. Ketika kita menjaga relasi dengan baik karena satu kesalahan kita punya relasi mulai retak, itu sakit hati kita omong tahun ganti tahun. Bahkan kalau kita sudah punya keturunan yang kita ceritaan dia itu sakit hati, padahal mungkin dia pengusul soal kita semua. Ketika dikecewakan dengan segera kita akan ingat apa yang dia lakukan, dengan segera juga melupakan kebaikan-kebaikan. Tapi yang menarik, bacaan kita 2 Korintus 13, Rasul Paulus menunjukkan sisi yang berbeda. Jemaat Tuhan yang terkasih, Paulus dengan jemaat di Korintus punya relasi tidak sementara baik. Mereka punya relasi diisi dengan banyak kekecewaan dari pihak Paulus. Surat 2 Korintus kalau mau dibaca dari awal justru penuh dengan ketegangan relasi antar mereka Rasul dan umat. Jemaat Korintus itu dikenal jemaat yang kaya dalam persekutuan, tapi justru minim dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Jemaat di Korintus tidak takut mesbarak Rasul Paulus karena apa yang Paulus omong berdasarkan kehendak Tuhan tidak jatuh sama dan mereka pun mau. Jemaat di Korintus juga bahkan pernah meragukan kerasulan dari Paulus, membandingkan pelayanan dia dengan orang lain, bahkan mereka pun kata dengan perilaku melukai hatinya sebagai jemaat. Kalau Rasul Paulus mau, penutup surat 2 Korintus dia bisa tulis semua kejelekan. Kalau dia mau, penutup surat terhadap jemaat di Korintus bisa menjadi ruang untuk meluapkan kekecewaan dan kemarahannya. Dia bisa omong dia punya luka hati, tapi kalau kita baca 3 ayat ini, justru Paulus menampilkan sebaliknya. Dia bilang kepada jemaat, bersukacitalah, usahakanlah hidupmu sempurna, sehati sepikir dan hiduplah dalam damai Tuhan. Maka saya bagi dalam 2 bagian untuk kita bersama-sama memahami apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Yang pertama,
Paulus bilang usahakanlah dirimu sempurna. Kalau orang baca itu bagian dalam konteks ketegangan relasi, orang bilang Paulus ada ejek jemaat di Korintus. Tapi tidak demikian. Kalau diperiksa dalam bahasa asli, bahasa Yunani, maksud kalimat Rasul Paulus ini bukanlah bilang supaya umat atau sudah hidupmu tanpa dosa dalam kesempurnaan. Tapi justru Rasul Paulus menggambarkan kondisi hidup jemaat Korintus sebagai yang bisa dipulihkan, bisa diperbaiki, dan bisa dikembalikan. Dalam ungkapan yang lain, Paulus bilang jemaat ini seperti jala robek yang dijahit kembali. Rasul Paulus melihat bahwa meskipun mereka punya kehidupan rohani terganggu, meskipun mereka punya kehidupan sosial terganggu, tapi Paulus yakin bahwa kuasa Tuhan melampaui kondisi manusia yang rusak. Dan Injil Allah yang diberitakan bukan Injil yang menghakimi manusia dalam kegagalan, justru Injil yang menunjukkan di dalam Tuhan selalu ada ruang untuk saling memiliki. Maka ketika Paulus bilang jagalah supaya hidupmu sempurna, itu sama dengan persekutuan jemaat di Korintus bukanlah persekutuan manusia-manusia sempurna, melainkan persekutuan orang-orang berdosa yang dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Di saat yang sama Paulus bilang maka persekutuan tidak bisa menjadi ruang untuk saling menghakimi karena kita semua manusia berdosa dan kita semua selamat karena anugerah. Jadi jemaat di Korintus membaca kalimat ini mereka akan mengerti bahwa apa yang selama ini mereka lakukan terhadap Tuhan, yang mereka lakukan terhadap Paulus, maupun mereka lakukan satu terhadap yang lain tidak tepat. Karena sekarang mereka adalah kumpulan orang-orang berdosa yang dipulihkan oleh anugerah. Persekutuan jadi lebih damai karena kita berjuang untuk hidup di dalam anugerah. Kalimat yang kedua, bagian yang kedua Rasul Paulus omong tentang kalimat berkat. Bayangkan orang bikin dia sakit hati, daripada marah, dia memilih untuk mengucapkan kalimat berkat dalam anugerah Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kalau kita baca ayat itu, ayat 11 bagian B, itu kalimat yang selalu terdengar di penghujung ibadah. Kalimat ini menunjukkan pengharapan Kristen. Dan Rasul Paulus sedang menunjuk kepada jemaat di Korintus bahwa hidup orang-orang percaya itu ditopang oleh kuasa Allah Tritunggal, Bapa yang mengasihi, Anak yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang mempersatukan. Maka di dalam persekutuan anugerah sekali lagi merupakan sebuah tanda bahwa kita dipelihara di dalam kemurahan hati Tuhan dalam ketidaksempurnaan kita. Dan itu menjadi dasar relasi, dasar perilaku, dasar persekutuan karena anugerah Kristus tadi. Kasih Allah menjadi dasar. Kasih Allah mengikat orang di dalam kasih satu terhadap yang lain, bukan karena manusia layak dikasihi, tapi karena Allah hakikatnya adalah kasih. Kita manusia mengasihi ini kan tergantung syarat dan kondisi. Kita mengasihi karena kita berharap dikasihi balik, atau itu adalah bagian dari bayar kembali kasih orang kepada kita. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, kasih karunia Tuhan datang karena inisiatif Tuhan dengan kebaikan kita. Kalau kita periksa hidup masing-masing, siapa kita berani menyatakan diri saya pantas dikasihi Tuhan? Tidak ada. Kita pun dosa berlumur dari rambut sampai jari kaki. Tapi Allah yang hakikatnya adalah kasih, melimpahkan kasih kepada kita manusia, dan itu yang harus dihidupi dalam persekutuan jemaat. Persekutuan Roh Kudus kemudian dapat tempat dalam apa yang Rasul Paulus katakan. Roh Kudus dalam konteks Pentakosta sebagai masa mula-mula gereja berdiri,
masa mula-mula persekutuan terbentuk menegaskan bahwa meski Yesus tidak ada dan tak lagi kelihatan, Roh mempersatukan kita. Roh menolong supaya orang tidak hidup dalam egosentris. Orang tidak hidup dalam semangat antroposentris, pikir manusia sumber segala sesuatu. Roh menolong agar kita hidup dalam kerendahan hati, menjaga hidup bersama segenap ciptaan. Roh mesti dapat ruang di dalam persekutuan. Roh Kudus menegaskan dalam kehadirannya bahwa persekutuan pula terjadi bukan karena kehebatan manusia mengatur organisasi, tapi karena karya Allah hadir menentukan hati manusia dan memelihara kita dalam persekutuan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu hari ini dalam ibadah ketika kita mendengar tema berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan, itu berarti kita sementara disadarkan akan ketidaksempurnaan kita, dan kita sementara bergumul dalam perjalanan kehidupan kita. Kasih Allah hadir dan membuat kita teguh di dalam perjalanan dan proses. Kita semua pernah gagal, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua mungkin menatap masa depan dengan harap-harap cemas karena kita yakin pasti kita mesti tersandung lagi. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan bagi kita sementara dikuatkan, kita sementara diteguhkan, karena roh dan kasih karunia Allah ada menyertai dan meneguhkan. Kalau roh Tuhan dan kasih itu ada di dalam kita, orang yang jatuh akan punya harapan dan karena itu bangkit berjuang lagi. Orang yang pernah jatuh di dalam kesalahan akan memeriksa diri, memperbaiki diri, lalu bangun dan menjadi lebih baik lagi. Orang yang pernah menjadi batu sandungan dalam relasi akan menjaga diri supaya besok dia jadi sumber berkat bagi persekutuan. Maka mereka yang diteguhkan roh tidak akan menjadi orang yang berkubang dalam jurang yang sama. Dia akan berdamai dengan dirinya, berdamai dengan sesamanya, lalu menata hidup menjadi lebih baik. Khusus untuk teman-temanku yang akan melayani Tuhan, baik sebagai pengurus pemuda antar waktu lingkup klasis, panitia Natal dan juga pekan raya pemuda klasis. Firman Tuhan memberi kita kuat. Ada banyak dari kita sudah pernah melayani sebelumnya, ada yang baru. Kita semua punya pengalaman, banyak tantangan ternyata melayani Tuhan. Ada orang bahkan ketika diminta turut melayani, dia tarik diri cepat-cepat karena dia sudah tahu ini nanti jadi apa berdasarkan pengalaman Yesus. Tapi kalau kita masih mau terima ini pelayanan, ingat, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena kita menyadari bahwa di dalam kekurangan-kekurangan kita, kasih Allah menyembuhkan kita bekerja bersama-sama. Pekerjaan ini bukan untuk hormat masing-masing orang. Pelayanan ini untuk hormat nama Tuhan. Maka bekerjalah dengan meniadakan ego, melayanilah dengan meniadakan hasrat untuk saling melukai, dan melayanilah dengan semangat untuk terus hidup di dalam berkat yang Allah beri bagi. Hanya dengan demikian, pelayanan dalam kekurangan dan kelebihannya akan dilakukan untuk memuliakan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya teks ini Paulus bilang, berilah cium yang kudus seorang kepada yang lain. Cium kudus itu adalah tanda kasih yang diberikan satu kepada yang lain, bukan karena nafsu, tapi karena kasih Kristus kepada tiap orang. Cium kudus itu bahasa simbolik, bahwa persekutuan itu harus hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kasih itu harus nyata dalam relasi satu dengan yang lain. Maka di dalam persekutuan dengan cium kudus, kepahitan hati jangan dipelihara. Dalam persekutuan yang ditandai dengan cium kudus, perpecahan tidak boleh menjadi warna.
Dan dalam persekutuan yang dilandasi oleh kasih Tuhan, ingat, kita semua dipanggil untuk saling memulihkan, saling menerima, dan saling menguatkan. Karena berkat Allah Tritunggal menentukan. Tuhan memberkati kita, meneguhkan langkah hidup dan pelayanan. Amin.